Almarhum Pastor Yusuf Rahman lahir di Bandung 21 Maret 1954. Beliau terlahir dengan nama Jo Chan Fu. Merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Beliau dilahirkan bukan dalam keluarga yang berada, sehingga almarhum sudah mulai belajar untuk hidup mandiri sedari kecil dengan berjualan koran ataupun lilin. Di umur ke-19, yaitu di tahun 1973, almarhum bertemu dengan pasangan hidupnya, Ibu Maria Hidayat. Pertemuan mereka terjadi di bioskop, karena saat itu almarhum membantu usaha kakaknya yang bergerak di dalam bidang perfilman. Padahal Ibu Maria bercerita bahwa hampir selama 1 tahun teman-temannya mengajak untuk menonton ke bioskop, tapi Ibu Maria tidak pernah mau ikut pergi ke bioskop. Tapi di hari itu, ketika pertama kalinya Ibu Maria pergi ke bioskop, pertemuan ilahi terjadi. Dan setelah 4 tahun berpacaran, pada tanggal 5 Juni 1977, mereka melangsungkan pernikahan. 10 April 1979 dikaruniakan seorang putri, Celia Puspa Purnama. Nama Indonesia dari almarhum pada mulanya bukanlah Yusuf Rahman, melainkan Chandra Purnama. Oleh karena itu, putri sulung beliau menggunakan nama keluarga Purnama. Almarhum tidak dilahirkan dalam keluarga yang sepenuhnya mengenal Tuhan. Namun beliau selalu memiliki ketertarikan dengan hal-hal spiritual dan ilmu-ilmu kebatinan. Setelah melalui berbagai perjalanan spiritual, akhirnya di tahun 1981 beliau dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi nama seorang tokoh Alkitab yang beliau jadikan panutan, yaitu Yusuf Rahman. 4 November 1984 dikaruniakan putra pertama, Jonathan Rahman. Di masa-masa ini, beliau mulai lebih aktif di gereja. Saat itu beliau aktif di Gereja Gerakan Pentakosta Shalom di Jalan Semar, Bandung. 1 Juni 1986 dikaruniakan putra kedua, Yosia Rahman. Di tahun 1991, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia, yang memang di saat itu sedang memulai kegerakannya di kota Bandung. Semasa hidupnya, beliau dan keluarga banyak mengalami pasang surut dalam perekonomian, mulai dari dunia perfilman, lalu berjualan karung plastik, pil kina, pencelupan krom, pembuatan bakso, namun semuanya menemui jalan buntu. Tuhan memang memiliki rencana yang lain untuk beliau, yaitu untuk melayani secara penuh di gereja, untuk menyerahkan hidupnya dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya di tahun 1994, beliau memutuskan untuk menjadi full-timer. Sementara Ibu Maria memulai usaha kancing di rumah sambil membesarkan anak-anak. Tuhan membawa pelayanan almarhum Pastor Yusuf Rahman menjadi berkat bagi banyak orang. Beliau dipercaya untuk memegang divisi misi, untuk merintis gereja-gereja di daerah-daerah, mulai dari Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Banjar, Purwokerto, Haurgelis, dan area-area lainnya di Jawa Barat. Bahkan kemudian merintis gereja di Lampung dan juga dipanggil untuk melayani dan menjadi pembicara di berbagai kota di Indonesia. Kasih setia Tuhan itu nyata. Walaupun beliau sibuk melayani, berkat Tuhan tetap mengalir. Setelah 10 kali berpindah-pindah rumah sejak menikah, akhirnya Tuhan memberikan rumah melalui hasil penjualan kancing yang saat itu mendapatkan pesanan yang sangat banyak untuk topi souvenir Olimpiade Atlanta di tahun 1996.
Di awal tahun 2001, beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah gereja. Tentunya sebuah keputusan yang tidaklah mudah, tetapi melalui pergumulan, doa, dan proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 11 Maret 2001, Gereja Kasih Anugerah mengadakan ibadah yang pertama. Sebuah ibadah yang dipenuhi dengan kesederhanaan dan sepenuhnya hanyalah anugerah daripada Tuhan. Gedung yang digunakan adalah gedung yang dipinjamkan oleh adik ipar beliau, yang bertempat di Tahu Yun Yi di Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan saat itu masih harus meminjam alat musik dan pemainnya kepada gereja lain. Dengan iman, doa dan percaya, serta tindakan kasih untuk terus melakukan penjangkauan. Sedari awal, Tuhan menanamkan visi diberkati untuk menjadi berkat. Sama seperti Abraham yang mendapatkan janji daripada Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itulah yang menjadi dasar iman beliau untuk terus maju dalam membangun gereja Kasih Anugerah. Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa atas gereja Kasih Anugerah. Dari belasan orang akhirnya terus bertambah-tambah sampai akhirnya kapasitas ruangan sudah tidak muat lagi. Akhirnya beliau memutuskan untuk menyewa ruangan di berbagai tempat di hotel-hotel, juga di gedung-gedung pertemuan seperti gedung Pos dan Giro. Di tahun 2004, lagi-lagi Tuhan memberikan anugerahnya dengan gedung yang lebih baik dan tidak usah lagi berpindah-pindah setiap minggunya dari satu gedung ke gedung lain, yaitu gedung Bandung City Square yang sampai saat ini kita pergunakan untuk beribadah. Mulai dari hanya menggunakan lantai 3, lalu berpindah ke lantai 4, dan kemudian akhirnya menggunakan 2 lantai. Tuhan terus menyertai dan memberikan pertumbuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kelas pengajaran yang beliau dapatkan, yaitu New Life. Banyak orang yang menerima Yesus dan memberi hidupnya untuk dibaptis. Banyak anak muda yang diselamatkan, karena beliau memiliki hati untuk setiap anak-anak muda bisa mengalami kehidupan yang luar biasa sedari masih muda. Ada pemulihan ekonomi yang terjadi, ada rumah tangga yang dipulihkan, ada hati-hati yang hancur menjadi berbalik dan diserahkan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. 3 Juli 2021, kita semua dikejutkan saat mendengar kabar beliau dipanggil pulang kampung oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kepergian beliau akan secepat ini. Tentunya kita semua merasa sangat kehilangan sosok seorang suami, ayah, bapak rohani, pemimpin, rekan sepelayanan, teman, sahabat. Seorang sosok yang membawa dampak untuk kehidupan kita semua. Tapi apabila beliau ada di sini dan bisa menyampaikan satu hal kepada kita, pastinya beliau ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang terus setia. Terima kasih untuk setiap para pekerja Tuhan yang terus bersemangat dalam melayani. Pastinya beliau ingin untuk kita tidak tenggelam dalam kesedihan, tapi harus terus maju, bangkit, dan mengejar panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Biarlah kita semua tidak menjadikan kenyataan ini sebagai akhir, tapi justru sebagai kesempatan untuk kita semua melanjutkan pertandingan yang telah beliau mulai. Tongkat estafet saat ini sudah berada di tangan setiap kita untuk melanjutkan warisan iman yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Karena bahkan sampai hari-hari terakhir hidupnya, apa yang dipikirkan oleh beliau
hanyalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa membuka pengobatan bagi mereka yang kurang mampu, dan masih banyak visi-visi lainnya yang selama ini beliau rindukan dan beliau sampaikan selama berada di rumah sakit. Iman beliau akan diberkati untuk menjadi berkat, tidak padam oleh penyakit yang saat itu dideritanya. Bahkan sampai saat ini beliau sudah pulang kampung. Iman itu masih ada dan terus menyala di dalam kehidupan kita. Biarlah iman itu terus menyala dan bersinar terang dan menjadi berkat untuk orang lain. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini, hidupnya hanyalah berfokus kepada panggilan Bapa dalam hidupnya. Dan biarlah ini juga menjadi tujuan hidup kita semua. Apapun yang terjadi, marilah kita selalu mengatakan, "Ku ingat anugerah-Mu. Ku ingat kebaikan-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan dalam hidupku. Tak dapat ku balas Tuhan perbuatan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan buat anugerah